Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Citra Bangsa. Ya, Selamat senang pagi, Pak. kembali ya kita bertemu Selamat kembali pagi, pada Pak. sesi yang pertama. Ya, ini kita akan mulai perkuliahan. Mata kuliah kita Farmasi Kesehatan Masyarakat. Dan pada kesempatan ini, kesempatan awal bertemu, dan saya ingin membicarakan beberapa hal dengan adik-adik mahasiswa semuanya. Ya, mohon yang masih unmute bisa mute ya, supaya kalau dikasih pertanyaan baru bisa dijawab agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ya, kita masuk masa pandemi dan kita terpaksa melakukan perkuliahan secara daring. Dan terima kasih adik-adik semua sudah hadir di pertemuan yang perdana ini. Dan sedikit lagi kita akan absen. Tetapi sebelum itu kita akan melakukan kontrak perkuliahan. Yang pertama, kuliah Farmasi Kesehatan Masyarakat ini akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Dan mohon pertemuan ini kita akan melihat perkembangan COVID-19 sehingga kita mungkin ada daring dan juga ada luring. Kalau seandainya sudah levelnya turun, kita akan masuk ke luring. Kalau tidak, maka kita tetap seperti ini dan harapannya adik-adik semua bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Ya, beberapa hal yang mau kita capai di mata kuliah ini itu antara lain kalian harus bisa memahami dengan baik apa itu farmasi kesehatan masyarakat, kemudian bagaimana perkembangan farmasi kesehatan masyarakat itu ke depannya, dan intinya bahwa kalian harus memahami dengan baik bagaimana kesehatan masyarakat itu dan peran kalian sebagai anak-anak muda khususnya yang mengenyam pendidikan tinggi untuk bersama dengan masyarakat mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Jadi beberapa hal nanti kita akan belajari tentang fenomena yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana epidemiologinya, perjalanan penyakit, dan juga cara mengatasi berbagai penyakit yang akan kita bahas dalam minggu-minggu yang akan datang. Ya, kita harus masuk sesuai dengan jadwal yang ada. Kita akan masuk 30 menit sebelum mulai. Setelah itu nanti kita akan lakukan absen, kemudian kita akan mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya. Lalu kita akan melanjutkan dengan materi-materi yang sudah ada di dalam silabus. Sebelumnya kita sudah perkenalan ya, karena kita sudah semester lalu sudah ada sempat bertemu, dan di semester ini saya pikir kita semua sudah saling mengenal, sehingga kita bisa langsung saja untuk melakukan perkuliahan. Dan saya pikir hal-hal yang teknis yang lainnya sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi saya pikir kita semua sudah memahami dengan baik. Dan beberapa hal lagi nanti kita akan ada tugas. Kemudian yang ingin saya mau dari adik-adik semua adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan kamu bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat. Ya, tujuan kita nanti ada beberapa riset sederhana, survei sederhana yang akan kita lakukan. Kemudian nanti juga ada beberapa proyek yang kita buat. Kita harus turun ke masyarakat, kita melakukan penyuluhan, lalu kita melakukan pengabdian masyarakat di masyarakat. Lalu ya kamu semua harus bisa beradaptasi dengan masyarakat, harus bisa terjun ke masyarakat, bisa berinteraksi dan bisa melakukan sesuatu di tengah masyarakat ya. Harapan saya kamu semua bisa, karena ini sudah masuk ke semester-semester akhir, sehingga harapannya kamu bisa mencerna dengan baik materi yang ada dan juga bisa mengaplikasinya di masyarakat. Kemudian ada beberapa hal lagi, mungkin tugas-tugas nanti kita akan lakukan sebelum pertemuan berikutnya. Saya akan mengirimkan materi terus dipelajari, kemudian kita akan diskusi.
Kemudian selanjutnya kita akan mencari video-video yang terupdate, kemudian kita akan membahasnya, kemudian beberapa ilmu kesehatan masyarakat yang akan kita pelajari, dan juga kita melakukan riset-riset sederhana ya, nanti kita akan buat sederhana, kemudian kita akan melakukan, intinya bahwa di kurikulum yang baru di Merdeka Belajar ini kita dan Kampus Merdeka ini kita diwajibkan untuk turun ke masyarakat. Jadi harapannya nanti kalian semua bisa fokus dan bisa bersama dengan para dosen dan juga beberapa teman yang lainnya, kita bisa turun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian. Bisa ya adik-adik semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oleh sebab itu kita bersiap untuk materi yang pertama. Ya, kita masuk pada materi yang pertama. Sebelumnya semua sudah hadir ya. Kita ada 19 orang dan ya, sudah semua hadir pada kesempatan ini. Ya, nanti kalau ada yang jaringannya kurang bagus bisa disampaikan ya, supaya ada teman-teman yang mungkin ada di sekitaran bisa membantu untuk jangan sampai putus koneksinya. Oke, saya izin untuk share ya, share screen untuk materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu ya, adik-adik semua, kira-kira siapa yang tahu ini? Masyarakat itu apa sih masyarakat? Ada yang tahu masyarakat? Ada, Pak. Oke, silakan. Yang pertama siapa ya? Di Murjen, silakan. Yang tadi. Atau siapa yang tadi mau memberikan argumen? Yovita ya? Yovita Manek. Ya, Pak. Silakan. Masyarakat itu apa? Yang diketahui masyarakat itu apa? Menurut saya ini masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama-sama di suatu daerah. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Yovita sudah memberikan pengertian tentang masyarakat. Menurut dia ya, menurut Yovita itu bahwa kumpulan masyarakat yang ada di suatu tempat. Nah, ada lagi yang lain? Rohi, Lodo? Saya, Pak. Siapa ini? Baik, Pak. Oh ya, Rohi, Menurut silakan. saya masyarakat adalah sekumpulan orang di mana ada aturan yang berlaku di situ, Pak. Oke, baik, terima kasih. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rohi Lado, ini luar biasa sekali. Kamu semua saya pikir sudah paham dengan baik ya masyarakat, karena memang kamu ada di masyarakat. Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang ya di sana, terus ada aturan yang berlaku, terus nanti ada aturan-aturan yang di sana masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah kumpulan orang, dan kita yang hidup di masyarakat berinteraksi itu disebut dengan masyarakat ya. Sudah bisa lihat slide-nya? Ini kita akan masuk yang pertama, itu farmasi kesehatan masyarakat. Sudah bisa ya? Sudah bisa berpindah? Oke, ini Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Sekarang kita akan pelajari kesehatan masyarakat ya. Kita harus mengerti, paham kesehatan masyarakat itu apa sebenarnya. Jadi ada sejarahnya nih, sejarah dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, ini satu pelajaran yang sangat menarik yang perlu adik-adik ketahui, bahwa zaman dulu itu pada saat ya zaman Yunani kuno ya, di peradaban lama itu ada dua perkembangan ya, ada dua ilmu yang berkembang di sana. Nah, ilmu itu dibawa oleh dua orang ini, yang satu nama Asclepius, ini seorang dokter, dan Hygieia. Nah, Asclepius ini yang dia akan berkembang menjadi dunia kedokteran, sedangkan Hygieia ini atau disebut higien perorangan sebagainya, mungkin pernah dengar, itu artinya bahwa dia lebih ke kesehatan masyarakat. Jadi kalau orang ngomong tentang kedokteran berarti itu soal perorangan, tapi kalau sudah mulai Hygieia atau itu berarti kesehatan masyarakat. Di sana ada kesehatan masyarakatnya. Jadi ada dua perkembangan itu ya. Jadi nanti ada ilmunya, cabang ilmunya dibagi dua nanti. Ada yang menuju ke
kedokteran itu, dan ada juga yang menuju ke kesehatan masyarakat. Yang pertama ini sebelum ilmu pengetahuan ya, di zaman Babilonia Mesir kuno itu ada peradaban kuno. Itu mungkin adik-adik sudah pelajar di SMP, SMA itu ada peradaban. Jadi peradaban kuno itu orang buang limbah dan lain sebagainya itu bukan karena takut penyakit ya. Bukan takut penyakit, tetapi karena ada sesuatu yang tidak sedap, tidak enak. Jadi kalau di peradaban-peradaban kuno itu kamu lihat di dalam pada saat mereka menggali peradaban kuno itu ada ini ya, sudah ada saluran air yang bagus, sudah ada pembuangan limbah yang bagus, itu peradaban kuno itu, Mesir kuno dan mereka itu sudah ada semua. Tapi itu bukan untuk kesehatan sebenarnya, tetapi itu lebih pada bau, menghindari bau yang tidak sedap, terus yang ini. Jadi belum ada kesehatan di sana. Jadi zaman dulu itu belum ada yang tentang kesehatan itu. Tapi setelah ke sini, setelah ya ada penyakit kolera yang pada abad ke-7 itu, nah itu baru mulai orang sudah mulai dengan perkembangan. Jadi orang bukan lagi membuat limbah, membuang ini bukan karena estetikanya kurang sedap atau ada bau, tapi memang karena ada kesehatan di sana. Jadi itu perkembangannya ya. Oke, kemudian sejarah ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan itu ada di abad ke-19, komprehensi multisektoral, penyakit pencegahan. Ini ada Louis Pasteur di sana, ada ini untuk pencegahan cacar dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan di Indonesia ya, kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini, ada dukun bayi sebelumnya, tetapi datang untuk sampai ke puskesmas ada itu karena ini ya, di dalam perjalanan kita. Jadi ada rapat persiapan, terus ada ini, ada puskesmas disepakati ada 2, tipe A dan tipe B. Nah, itu perkembangannya. Jadi puskesmas ini sebenarnya dia masuk di ranah kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat ya, puskesmas. Jadi harusnya di situ tuh seharusnya orang ke puskesmas itu orang sehat, bukan orang sakit. Kalau orang sakit ke rumah sakit. Karena itu tujuan di sana. Kalau puskesmas itu orang sehat sebenarnya ya. Itu yang harus kita pahami bersama bahwa puskesmas itu untuk orang sehat tetap sehat. Ini tujuannya di sana. Jadi adik-adik walaupun di jurusan farmasi tetapi harus tahu dan paham ini ya untuk farmasi ini. Jadi ke farmakologi berarti kita harus pelajari ini. Jadi ini kegiatan pokok puskesmas ini ya, ada beberapa kesehatan ibu anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, mencegah penyakit menular, pengobatan dan sebagainya. Ini pos pelayanan terhadap di posyandu. Nah, ada posyandu. Nah, ini nanti kita akan turun ya, kita akan turun ke masyarakat untuk bersama-sama dengan ibu-ibu kader di lapangan untuk melakukan posyandu dan lain sebagainya. Jadi kita akan melakukan hal-hal itu ya di sana. Jadi ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5 itu di posyandu. Nah, ini dia. Kita masuk ke definisi kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni ya. Kesehatan masyarakat itu ilmu dan seni itu kiat untuk mencegah penyakit, terus memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat. Ya, tujuan dari kesehatan masyarakat di sana, yaitu mencegah penyakit, sehingga penyakit-penyakit yang datang itu seperti COVID-19 yang sekarang ini ya, itu harus dicegah. Nah, itu tuh peran dari kesehatan masyarakat itu. Terus dia harus memperpanjang masa hidup. Orang jangan sampai hidupnya pendek, lalu meninggal selesai. Tapi dia harus lebih panjang. Jadi memperpanjang hidup ya. Jadi kemudian meningkatkan kesehatan efisien masyarakat ya. Kemudian ilmu itu sendiri adalah artinya bahwa setiap tugas kesehatan masyarakat selayaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar kesehatan masyarakat. Jadi harus punya ilmu, harus punya isi dalam. Kemudian dia harus punya seni. Nah, kesehatan masyarakat itu ada seni ya. Seni untuk berkomunikasi. Jadi kita intinya di sana di komunikatif. Jadi kreativitas, imajinasi, bagaimana membuat sesuatu yang menarik untuk menyadarkan masyarakat. Nah, di tengah COVID ini, kita punya tantangan yang besar, bagaimana mengatasi persoalan kesehatan masyarakat di era sekarang ini, di era masa pandemi. Menyadarkan mereka bahwa COVID itu ada dan juga bisa mengantisipasi. Banyak orang juga takut ya COVID, lalu mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Ya, saya pikir kamu semua sudah protokol kesehatan ya, masing-masing di tempat, dan saya juga tidak pakai masker karena memang saya dalam ruangan sendiri. Dan tidak ini lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi semua orang harus menyadari akan pentingnya komunikasi, pentingnya seni untuk mengatasi atau mengatasi sebuah persoalan kesehatan masyarakat.
Jadi orang kesehatan masyarakat atau kita sudah mempelajari kesehatan masyarakat, kita harus bisa berbicara di depan umum, kemudian kita bisa memberikan ilmu kita kepada masyarakat, kemudian dengan seni ya, seni itu artinya bahwa mengajak mereka, mereka tertarik kalau lihat kita sih tertarik untuk mendengarkan. Kalau kita tidak menarik mereka seperti itu, mereka tidak akan mendengarkan, dan mereka tidak bisa berubah. Nah, tujuan kita adalah untuk merubah perilaku masyarakat, merubah mindset masyarakat hingga mengikuti apa yang kita mau. Begitu ya adik-adik semua. Jadi kita bagaimana kita mengemas suatu isu lalu menyampaikan mereka lalu mengajak mereka untuk berubah bersama dengan kita sama-sama untuk mengatasi persoalan itu. Misalnya COVID ya, kita mengajak mereka untuk mengatasinya dengan cara menjaga jarak, tidak berjalan kiri kanan, kemudian bisa ikut vaksin. Ini kan vaksin mereka takut-takut. Bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa vaksin? Begitu ya adik-adik semua. Nah, ini dengan jalan menimbulkan, menyatukan, menyalurkan usaha-usaha. Jadi ini hal-hal seni yang atau beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita harus punya kreativitas untuk mengatasi persoalan itu dengan cara yang seni, cara yang baik, sehingga orang bisa ini ya, baik sehat lingkungan, mencegah dan sebagainya. Nah ini ruang lingkup kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu luas ya dia. Dia mencakup semua ilmu yang ada di dalam situ. Kalau kita mempelajari kesehatan masyarakat. Itu ada ilmu biologi dalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Itu semua ada di sana. Jadi kesehatan masyarakat itu kompleks ya. Jadi kita bisa mempelajari semua hal di sana. Jadi makanya seorang kalau sudah belajar kesehatan masyarakat, dia mampu atau bisa dipercaya sebagai kepala puskesmas atau ya minimal kepala desa di kampung lah untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sana. Kan dia menguasai semua ilmu ini. Gitu ya. Saya pikir kamu semua bisa mengatasinya dengan baik atau mencerna dengan baik ini dan bisa kamu menjadi bekal untuk kamu bisa terjun di masyarakat nanti, bisa mempengaruhi masyarakat, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan derajat kesehatan masyarakat? Ini ada 4 ya. Ada yang bisa sebutkan 4 ini? Saya, Pak. Nah, silakan. Ini siapa ini? Ridwan, Pak. Oh, oke, Ridwan. Apa saja itu? Yang pertama, faktor lingkungan. Ya. Yang kedua, faktor perilaku. Ya. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Yang keempat, faktor keturunan. Oke, terima kasih ya Ridwan. Ini luar biasa, mereka sudah tahu ya faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Itu ada 4 ini dan masing-masing itu saling berkaitan ya. Kalau di teorinya Bloom itu ada ini ya, status kesehatan dipengaruhi oleh ini. Jadi ada keturunan, ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan. Nah ini semua dia saling berkaitan. Jadi kalau di keturunan berarti ada kaitan dengan kependudukan. Kemudian di keturunan dan pelayanan ada sistem budaya yang ada di sini yang mempengaruhi. Kemudian ada kesejahteraan di pelayanan kesehatan dan perilaku. Kemudian ada lingkungan, dia ada keseimbangan ekologis. Kemudian sumber alamnya, lingkungan dan pendudukan. Jadi ini semua hal ini saling terkait untuk membuat masyarakat itu tetap sehat. Jadi tujuan kita adalah membuat masyarakat itu tetap sehat, tidak sakit ya, sehingga dia bisa hidup secara baik dan produktif. Nah itu tujuan kita. Oke, oleh sebab itu maka hal yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita mengemas komponen-komponen ini ya dari perilaku pelayanan kesehatan. Nanti kita akan turun ke pasar-pasar, ke tempat-tempat ini untuk melakukan penyuluhan ya terkait dengan kesehatan ini. Jadi misalnya kita sekarang ini kan di COVID. Jadi kalau COVID maka kita coba untuk melakukan kira-kira faktor apa yang dominan menyebabkan mereka terpapar COVID ataukah jatuh dalam penyakit yang satu ini. Nah, kita akan lihat kira-kira dari 4 hal ini mana yang lebih ini. Jadi kita akan intervensi. Jadi setelah kita dapat masalah yang paling besar, kita lakukan intervensi di sana. Begitu bisa ya? Ya, ini beberapa hal yang lainnya. Mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan kali berikut. Oke, jadi saya pikir ini beberapa hal yang sudah kita bahas bersama dan
kita sampai pada penghujung materi kita, dan materi yang berikutnya lagi nanti kita akan membahas epidemiologi. Jadi kita sudah lihat kesehatan masyarakatnya, nanti berikutnya lagi ilmu kesehatan masyarakat. Sebelum ini kita akan melakukan tugas. Ya, tugasnya adalah kalian akan mencari isu-isu terbaru terkait dengan isu kesehatan masyarakat, kemudian kita akan membahasnya. Dan pada pertemuan yang ketiga nanti, pertemuan ketiga kita akan melakukan turun ke masyarakat untuk melakukan sedikit survei dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Bisa ya? Jadi kembali lagi saya ingatkan, untuk kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana kita mengelola atau ilmu yang kita peroleh, yang ada di dalam pikiran kita sudah pelajari bersama, penyakit adalah, lalu obat-obat apa, seperti apa, kemudian ini kita sudah ada, kemudian kita bagaimana kita menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi menyampaikan ke masyarakat, menyadarkan mereka untuk bisa bersama dengan kita untuk hidup lebih baik lagi. Jadi bersama dengan masyarakat, kemudian kita bisa keluar dari kemelut yang ada, dari COVID-19 dan dari penyakit yang lainnya, kemudian kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan saya pikir adik-adik semua sudah paham dengan baik. Nanti sebelumnya pada materi yang berikutnya kita akan review kembali untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik, tapi saya pikir semua sudah paham dengan baik, karena ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab dengan baik pula. Oleh sebab itu, maka nanti kita bersiap untuk nanti bagi kelompok, terus kita akan turun ya, kita akan turun ke pasar-pasar untuk melakukan penyuluhan dan sebagainya. Kita akan survei, jadi nanti ada kuesioner dan beberapa hal yang kita diskusikan bersama, dan intinya saya mau adik-adik semua bisa dan mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat, bisa dengan gaya masing-masing, dengan seni yang dimiliki, seperti yang tadi kita sudah bahas, untuk mengkapasitasi masyarakat, mengajak mereka untuk hidup lebih sehat lagi. Gitu ya adik-adik semua. Dan mungkin ada, sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa mengacungkan tangan, bisa unmute, kemudian bisa langsung berbicara. Oke, saya pikir tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka sudah jelas. Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, maka sekali lagi terima kasih, dan kita bersiap untuk pelajaran yang berikutnya, untuk mata kuliah yang berikutnya. Kita beralih kelas, dan mohon untuk mata kuliah ini, tujuan akhir kita adalah bagaimana kita melakukan pengabdian pada masyarakat, dan bersama dengan masyarakat bisa bangkit dari pandemi ini ya, dari COVID ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita sudah absen tadi ya, kita sudah kirim linknya, dan semoga kamu bisa mengisi absennya dengan baik, sehingga bisa terinclude di dalam, sehingga kita bisa mengisinya di rubrik yang ada. Oke, saya pikir sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian adik-adik semua, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat sekali lagi untuk kita semua. Terima Selamat kasih, pagi, selamat Pak. pagi, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.